Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bahwa tanpa iman di dalam Tuhan kita sulit mengerti, memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita memandang kehidupan kita ini seperti kok berat banget gitu kan. Banyak tantangan, banyak rintangan. Semalam kami sharing di tengah-tengah anak muda. Di situ saya sampaikan, kalau kita pikir kita mendambakan yang ideal dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak pernah dapatkan. Ya, hidup ini sepertinya nggak pernah menyediakan yang terbaik. Tapi ingat, seperti yang lalu pernah saya sampaikan, bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti matahari, ya, ada sinarnya, ada panasnya, walaupun dia tertutup oleh awan, tidak nampak, kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Ya, hari ini saya dipercayakan, terima kasih Pastor Henok, tema yang buat saya menguji juga ya, bahwa saya harus bisa seperti apa yang dituntut oleh Tuhan. Bahwa ketika kehidupan kita diselamatkan, apakah kita benar-benar menyembah kepada Dia di setiap aspek kehidupan kita? Tidak hanya pada hari Minggu. Hari Minggu kita beribadah, kita celebration, memuji Tuhan, bersorak-sorai. Tapi Senin sampai hari Sabtu kita tidak pernah menyembah Tuhan. Kehidupan sehari-hari kita jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar apa sih maksud Tuhan dari kehidupan kita yang sudah diselamatkan itu. Bagaimana kehidupan yang diselamatkan itu seharusnya kita dedikasikan bagi Tuhan. Ya. Saudara, dunia ini senantiasa menghadirkan hal-hal yang menantang dalam kehidupan kita ya. Saya sendiri berapa bulan cukup lama diperhadapkan dengan kenyataan bahwa memang apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu kita nggak pernah tahu. Ya, tadi saya katakan di depan, yang ideal, yang kita mimpikan belum tentu jadi kenyataan. Ya, bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita baca sama-sama ya. Ini mengawali apa yang kita mau renungkan pagi ini. Terambil dari Yakobus 4 ayat 8, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kadang-kadang kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bawa kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih melakukan kecemaran dalam kehidupan kita. Saya kaget. Ya, anak remaja, anak muda yang saya bina, saya didik. Ya. Mengambil yang bukan menjadi hak dia. Harusnya itu saya serahkan hari ini. Ya, tapi apa yang ada justru tidak ada. Hidup kita ini diperhadapkan saat kebutuhan hidup itu mendesak kita. Apakah kita tetap mau bergantung pada Tuhan atau kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan? Hal yang mencemarkan tangan kita. Maka Yesaya menyatat, ya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang membuat doa-doa kita tidak tersampaikan kepada Tuhan. Yang membuat kehidupan kita jauh sepertinya Tuhan itu enggak mendengar. Apa yang menjadi keluh kesah kita, doa-doa kita, itu adalah dosa-dosa kita. Ya. Sulit menjaga hidup kita tidak melakukan dosa. Ya, kita tahu, manusia pertama, Adam. Tuhan berharap dia beriman kepada Tuhan. Beriman itu adalah mendengar. Syama,
Awal dari iman adalah mendengar. Bagaimana iman itu dituntut kalau kita tidak berusaha mendengar dengan baik? Apa itu firman Tuhan? Kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita tidak dengan seksama meneliti firman Tuhan. Apakah itu benar-benar firman Tuhan datangnya atau tidak? Atau kita mengabaikannya, bahkan kita menentang apa kata Tuhan. Itu yang terjadi pada Adam. Jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dia sudah dengar, tapi imannya enggak bertumbuh. Tidak berusaha memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Kerap kali kita pun begitu. Saya enggak tahu berapa dalam relasi Anda kepada Tuhan. Menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk baca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, bahkan lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Ya, saya suka godain anak youth, ya, dengar udah om, baca iya om, melakukan ntar dulu. Ya, yang susah itu melakukan, Bapak Ibu Saudara. Integritas kita tuh diuji di hadapan Tuhan. Apa yang ada di pikiranmu, di dalam hatimu, itu yang engkau lakukan. Tapi seberapa banyak firman Tuhan engkau pikirkan, engkau renungkan, dan engkau lakukan dalam kehidupanmu? Itu pertanyaannya. Nah, inilah yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Membawa kita sulit menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah anugerahkan, kasih karunia yang Tuhan Allah sudah berikan bagi kita bahkan. Saudara, kita akan baca banyak tentang Yesaya ya. Tentang eksistensi Tuhan, entitas yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak terbatas, yang eternally, yang abadi seperti apa. Dan apa hakikat kita manusia di hadapan Tuhan. Ya. Yesaya 43 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, adakah kita mengingat jati diri kita ini siapa? Ya, jati diri kita ini siapa? Identitas kita ini siapa? Tuhan katakan engkau kuciptakan untuk kemuliaanmu, kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita mempermuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup menikmati kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupi itu. Ya, tapi kita lupa. Kadang-kadang kita kabur akan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri, identitas kita sendiri. Ya, kita tuh ciptaan Tuhan. Allah Sang Maha Kreator. Semesta alam yang sejati. Dia mencipta semuanya. Adakah kita berpikir bahwa dunia ini tidak terjadi karena campur tangan Tuhan? Ya. Apa yang terjadi di kehidupan kita bahkan hari-hari ini tanpa ada kehadiran Tuhan? Dia Allah yang membentuk secara ajaib pribadi lepas pribadi setiap kita. Ya. Dia membentuk kehidupan. Ya, kalau pemazmur mencatat, ya, Tuhan membentuk. Tuhan menenun kita di dalam perut ibu kita. Dan Tuhan menjadikan kita menjadi ciptaan yang unggul. Unggul ini artinya ciptaan tertinggi yang Tuhan jadikan untuk kita berkuasa atas ciptaan yang lain. Kita dijadikan untuk alat kemuliaan Tuhan. Ya, tadi Yesaya 3 ayat 7. Semua diciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Dan sungguh mulia manusia di antara ciptaan yang lain. Saudara,
Tuhan bisa lakukan segala sesuatu, tapi kita nggak bisa. Lord, I cannot, but you can. Betul. Ini terjadi kenapa? Kita lupa identitas kita. Kita mengabaikan bahwa kita ini sanggup dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Ada 3 hal yang coba kita renungkan dari Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah nyatakan berulang kali di anak remaja, di teens, juga di youth. Tidak ada Allah lain, ya, dibentuk dan tidak akan ada lagi. Dia Allah Alfa dan Omega. Ya, Tuhan menyatakan, ini pernyataan Allah. Ya, Dialah Sang Alfa Omega. Dia ada sebelum alam ada. Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Ya, Dialah Allah dalam kekekalan, eternally God. Entitas yang abadi atas seluruh kehidupan. Dan kita siapa? Kita saksi-saksinya. Kita saksi-saksinya, Bapak Ibu Saudara. Manusia adalah sarana, manusia adalah alat untuk kemuliaan Allah di sepanjang zaman. Bukan hari ini, bukan saat ini kita hidup. Sepanjang zaman Tuhan ingin manusia menjadi alat kemuliaannya. Tapi kenyataannya enggak ya. Jatuh bangun manusia membangun kehidupannya. Peradaban dibangun hanya untuk eksistensi diri sendiri. Mengabaikan entitas yang maha agung. Entitas yang maha dahsyat. Entitas yang maha kuasa. Akibatnya apa yang terjadi? Enggak ada damai. Semua ingin menonjolkan diri. Semua ingin menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Ego terjadi. Sulit bagi manusia untuk menghadirkan sukacita dalam kehidupannya. Apalagi mencari damai sejahtera. Enggak ada keselamatan. Enggak ada yang dicari itu di kehidupan. Namun syukur, ini menjadi ayat yang selalu saya ingat. Pernah saya post di status saya 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Dan salah satunya dulu berjemaat di sini, di tengah-tengah kita pelayan juga. Dia menyatakan, iya, amin. Inilah kesaksian yang hidup. Bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Dahsyat. Saudara, kekristenan ditentang, kekristenan diserang, mana ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu sudah baca? Bapak Ibu mungkin sudah sering baca mungkin ya. Ini hanya mengingatkan kembali. Ya, akulah Tuhan. Inilah Injil di Perjanjian Lama. Ya, kitab Yesaya banyak menulis nubuatan tentang Kristus. Tapi Allah sudah menyatakannya bahwa akulah juru selamat. No others. Tidak ada yang lain. Enggak ada Allah yang lain. Ya. Ini pernyataan yang begitu dalam dan sungguh saya dikuatkan. Ketika orang menyerang bahwa mana Tuhanmu?
Tapi aku begitu bangga punya Allah seperti Tuhan. Yang begitu peduli, yang begitu penuh kasih. Ya, dia memberitahukan, dia menyelamatkan, dia mengabarkan. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3:15, Tuhan berfirman apa? Keturunanmu kelak akan meremukkan kepalamu ular. Keturunan Hawa, yaitu Kristus yang akhirnya menjadi penggenapan dari firman Tuhan. Dia menyatakan kuasanya atas setiap dosa-dosa manusia. Dan dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit, tidak tersentuh oleh kematian. Karena dialah sang kehidupan. Tuhan mengabarkan, Tuhan memberitahukan, dan Tuhan menginisiasi semuanya. Ini luar biasa, saudara. Pernyataan Allah, akulah Tuhan. Tuhan Yesus pun mengatakan di Yohanes, akulah Dia. Akulah Dia, juru selamat itu. Akulah Dia, sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabatku yang aku kasihi. Ya. Sama ketika Musa bertanya, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau ketika nanti umatmu, orang Israel, orang Ibrani bertanya. Tuhan katakan apa? Aku adalah aku. Teksnya besar semua. Saya kutip dari Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Jadi sebutan aku adalah aku ini menggambarkan Allah ini hanya satu. Satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Menjelaskan tadi ya. Tidak ada Allah yang lain. Allah yang diciptakan. Allah yang mungkin dikreasi oleh alam pikiran manusia. Yang dibentuk oleh tangan manusia. Untuk manusia menyembah kepada buatan tangannya. Tapi Tuhan menyatakan aku adalah aku. Akulah Tuhan. Akulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Juru selamat yang sejati. Dikdaya. Unbeatable, kalau saya sering ngomong ke anak youth. Aku unbeatable God. Tuhan yang gak terpatahkan. Yang tidak terkalahkan. Ya, yang tiada banding. Yang tiada tanding, amin. Mau bandingkan Allah kita dengan Allah yang lain? Mau sandingkan bahkan, berapa waktu yang lalu rame ya. Keselamatan itu ada ditemui di agama yang lain. Waduh, rame. Hamba Tuhan yang katakan seperti itu. Luar biasa. Bagaimana ya jemaatnya dibangun. Pemahamannya terbalik dengan apa yang Tuhan firmankan kepada Yesaya. Aku adalah aku, tidak ada Allah lain. No other God. Enggak ada ilah lain, kecil, ilah lain. Selain aku, Tuhan. Saya enggak tahu seberapa dalam engkau menghayati pernyataan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Saat engkau dalam tekanan hidupmu, masihkah engkau mengingat pernyataan Tuhan ini? Akulah Tuhan yang akan menyelamatkan engkau, menyelamatkan Anda dan saya. Dia Allah, sang inisiator. Dia berikrar, ya. Aku akan memberitahukan Kejadian 3:15, ya. Aku akan menyelamatkan, Tuhan katakan. Dan aku akan mewartakan lewat hamba-hambaku, lewat nabi-nabiku. Bahkan Tuhan sendiri menyatakannya. Saudara, keselamatan enggak bisa terbeli. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan selain di dalam nama Kristus Yesus di kolong langit, di atas bumi, yang kepadanya kita akan ditolong diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 dan 10, saat engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus telah mati dan Dia telah bangkit bagi engkau, Dia tidak terkalahkan Allah akan maut. Engkau akan diselamatkan.
Begitu sederhananya. Engkau diselamatkan ketika engkau beriman. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Masih ingatkah engkau? Kalau engkau beriman, engkau harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Pertanyaannya, selalu kita enggak menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Skip dulu Tuhan, ini hari Senin, ini hari Selasa. Kalau Rabu doa malam, oke Tuhan, separuh-separuh lah. Setelah itu, Kamis ya Tuhan, nanti belum waktunya. Jumat ya latihan Tuhan. Aku mulai menguduskan diriku Tuhan, menyiapkan Sabat hari Minggu. Hidup kita enggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita enggak betul-betul meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana mungkin kemenangan itu terjadi? Pujian tadi yang terakhir. Hidup kita enggak pernah menyembah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ingin di setiap aspek kehidupan kita Tuhan hadir. Ya. 3 hari yang lalu kurang lebih saya sampaikan status. Ya. Persembahan dan penyembahan yang terbaik adalah pemberian diri kita. Seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak mempersembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita tidak menyembah Tuhan. Hati-hati. Hidup kudus itu bukan hanya hari Minggu. Kita dikuduskan enggak hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi day by day, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, sungguh-sungguh enggak mempermuliakan Tuhan. Saudara, belajarlah hidup kita itu semuanya kita persembahkan bagi Tuhan. Bagi pemuliaan namanya. Kolose 3:23, ya, apapun juga yang kau kerjakan, engkau lakukan dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Ya. Seperti untuk Tuhan. Itu baru engkau akan bersukacita. Kenapa? Kalau kamu tendensius menolong orang, berbuat baik bagi orang, itu bukan kesaksian yang hidup bagi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan. Kasih harus dinyatakan. Kita diselamatkan untuk mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita pikirkan, renungkan. Menyembah Tuhan seperti kita mendapat mandat daripada Tuhan. Ya, kamu akan menerima kuasa. Kuasa kasih Allah. Kuasa kasih Allah. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saat kita menyembah Tuhan, apakah kita memperlakukannya dengan segenap hati kita? Tadi pujiannya dalam roh dan kebenaran. Nanti sore akan lebih dalam lagi, pastor akan menyampaikan tentang topik itu. Lihat online-nya ya. Kita tuh enggak terbatas ruang dan waktu. Dulu orang Israel, orang Yahudi menyembah Tuhan di mana? Di Yerusalem, di Bait Allah. Orang Samaria menyembah Tuhan di gunung Gerizim. Ada tempat yang dikultuskan. Tempat di mana mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan nanti akhirnya orang tidak lagi menyembah di Yerusalem, di Bait Allah maksudnya, di sinagog, di
Gunung Gerizim, di Samaria atau di tempat-tempat lain. Ya, tetapi di dalam roh. Artinya apa? Hidup kita yang sudah ditebus Tuhan bukan lagi menjadi manusia lama. Ya, 1 Korintus 5:17 bahwa diri kita adalah bait Allah. Tempat roh Allah bersemayam di dalam kehidupan kita. Kita menjadi satu, kita bersekutu dengan rohnya. Penyembahan yang sejati. Ketika kita menyembah tidak terkotak di dalam gedung gereja ini. Gedung ini hanya sarana. Tapi gereja yang hidup, kita inilah yang menjadi kesaksian gereja yang hidup. Menyaksikan kuasanya, kasih kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah itu roh, dan kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, ini yang Tuhan inginkan, ini yang harusnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita nggak boleh eksklusif. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan, ada perasaan yang luar biasa dalam diri kita. Seolah-olah ada sesuatu yang merespon dan berkata, ya inilah yang harusnya saya rasakan. Ini Rabbi Harold Kushner. Ya. Saudara, berbuat baik seperti edik. Seperti apa? Kecanduan. Menghadirkan rasa yang luar biasa yang gak terlukiskan. Dan itu harusnya hadir di tengah kehidupan kita. Karena kita sudah lebih dulu menikmati sukacita Allah, damai sejahtera Allah. Ya. Ayo, bagaimana hidup Anda? Bisa enggak menghadirkan kehidupan yang dilimpahi sukacita di dalam Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap seluruh hidupmu. Ya, itu Tuhan itu esa. Nah, bagaimana kita bisa menjawab kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Mari, ya, gereja itu harus menjadi tempat pengampunan. Yang lalu saya katakan di persekutuan doa Rabu malam, jangan engkau menghakimi, jangan engkau menghukum. Ya. House of Forgiveness. Saya nggak tahu pergumulan Anda. Mungkin hari-hari ini sulit mengampuni orang yang mengeselin kita, jengkelin kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita mungkin, saudara kita, dekat kita, teman kita, bestie kita, sohib kita, sahabat kita. Ya. Tapi jadikanlah dirimu to be human and human for others. Menjadi manusia dan manusia bagi sesama. Hidupmu sudah ditebus, hidupmu bukan lagi milikmu. Tuhan ingin hidup kita didedikasikan untuk penyembahan kepada Dia, untuk memuliakan nama Dia. Ya. Apakah kita rindu hidup kita dipakai Tuhan? Diselamatkan untuk menyembah. Menyembah lewat kesaksian hidup kita yang sejati. Mari kita tutup dengan ikrar janji kita di hadapan Tuhan. Pemuji-pemusik mohon mempersiapkan diri. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 2-3. Selamat menyatakan kemuliaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai saksi Allah. Karena itulah persembahan terbaik, bukti nyata penyembahan sejati kita kepada Allah yang memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1. Ya, kalau engkau sudah mengalami enlightenment, pencerahan atas apa yang Tuhan kerjakan, kasih karunia-Nya atas kehidupan kita, pengorbanannya, semua hanya untuk Tuhan. All for Christ, Christ for all.
Semua untuk Kristus dan Kristus untuk semua. Bawa hidupmu sebagai kesaksian yang menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan kita hari ini. Pagi ini engkau membawa beban hati apa di hadapan Tuhan? Kita mau datang pada Tuhan untuk penyembah.